Ketenangan hidupku sebagai istri berjilbab hancur. Setiap malam, suamiku menerima panggilan rahasia. Kecurigaan memuncak saat foto wanita lain kutemukan, tersembunyi di balik bingkai foto pernikahan kami. Akankah aku sanggup menghadapi pengkhianatan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku mencoba menyibukkan diri dengan rutinitas sehari-hari, berharap kesibukan itu bisa mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu. Pagi-pagi sekali, aku sudah berada di dapur, menyiapkan sarapan dengan sepenuh hati. Aroma nasi goreng yang mengepul, sambal terasi yang pedas, dan teh hangat selalu berhasil mengisi rumah kami dengan kehangatan. Setelah sarapan, aku akan membersihkan rumah, menyapu halaman, dan sesekali membantu tetangga menjemur padi. Desa kami adalah komunitas yang erat, saling membantu, saling menopang. Di siang hari, aku biasanya mengaji anak-anak di surau dekat rumah. Suara-suara riang mereka yang melafalkan ayat-ayat suci seringkali menenangkan jiwaku yang bergejolak. Aku mencintai anak-anak itu, dan mereka adalah pelipur laraku. Namun, bahkan di tengah tawa dan canda mereka, bayangan bisikan malam itu selalu melintas, mengganggu fokusku. Aku merasa bersalah, karena sebagai seorang guru, seharusnya pikiranku jernih dan hatiku lapang. Sore hari, aku akan menyiram tanaman di halaman, merawat bunga-bunga mawar yang tumbuh subur di pekarangan. Warna-warni bunga itu seharusnya membawa keceriaan, tetapi mataku seringkali nanar, memandang kosong ke kejauhan. Pikiran-pikiran negatif berkelebat, tak bisa kutepis. Apakah ada wanita lain di luar sana? Apakah dia jatuh cinta pada orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti racun yang merambat, perlahan-lahan mematikan kebahagiaanku. Suatu sore, saat dia baru pulang dari ladang, aku mencium aroma yang berbeda darinya. Bukan aroma tanah basah, bukan aroma keringat khasnya setelah bekerja keras di bawah terik matahari. Ini adalah aroma parfum, manis dan sedikit asing. Aku mengenali aroma parfum wanita. Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba bersikap biasa saja, pura-pura tidak mencium apapun. "Baru pulang, Bang?" Tanyaku lembut, menyodorkan segelas teh hangat. "Iya, Dek. Tadi ada sedikit urusan di rumah kepala desa," jawabnya, suaranya sedikit gugup. Aku menatapnya. Matanya menghindar. Dia buru-buru mengambil gelas teh dan minum. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Bau parfum itu begitu samar, namun cukup kuat untuk meninggalkan jejak kecurigaan di benakku. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sesuatu yang lain. Saat aku sedang merapikan baju-bajunya di lemari, selembar kertas kecil terjatuh dari saku celana kerjanya. Itu bukan kertas biasa. Itu adalah struk pembelian dari sebuah toko perhiasan di kota sebelah. Tanggalnya baru beberapa hari yang lalu. Aku melihat deretan angka, lalu nama barang yang dibeli, sebuah cincin perak dengan ukiran nama. Nama yang asing, bukan namaku. Bukan pula nama keluarganya. Tanganku gemetar. Kertas itu terasa panas di genggamanku. Cincin? Untuk siapa? Mengapa harus perhiasan? Mengapa tidak memberitahuku? Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin itu untuk hadiah temannya. Atau mungkin hadiah ulang tahun kerabat. Aku mencoba mencari alasan-alasan rasional, tetapi hatiku menolaknya. Nama yang terukir di cincin itu seolah menertawakanku. Aku menyembunyikan struk itu. Aku tidak ingin dia tahu bahwa aku telah menemukannya. Aku ingin mengamati,
mencari tahu lebih banyak sebelum bertindak. Aku merasa seperti detektif di rumah sendiri, mencari petunjuk di setiap sudut, di setiap gerak-gerik suamiku. Aku membenci perasaan ini, perasaan curiga yang menggerogoti. Tetapi, aku juga tidak bisa mengabaikannya. Malam itu, panggilan rahasia kembali datang. Tepat pukul 10. Dia keluar dari kamar. Aku menutup mataku, tetapi telingaku bekerja keras. Kali ini, bisikan itu terdengar sedikit lebih keras dari biasanya. Aku menangkap beberapa kata yang samar. Kata-kata seperti rindu dan kita akan bertemu. Aku tak bisa lagi menahan air mataku. Mereka mengalir deras di pipi, membasahi bantal. Aku merasa sangat bodoh. Bodoh karena begitu mudah percaya. Bodoh karena tidak melihat tanda-tanda itu lebih awal. Setiap senyumnya kini terasa seperti topeng. Setiap pelukannya terasa hampa. Rumah yang dulu hangat, kini terasa dingin dan penuh rahasia. Aku merasa sendirian, meskipun dia berada di kamar sebelah. Keesokan harinya, aku melihatnya memakai baju yang berbeda dari biasanya. Sebuah kemeja batik baru yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia tampak rapi dan wangi. "Mau kemana, Bang?" tanyaku. "Ada urusan sebentar, Dek." "Mungkin pulang sedikit malam," jawabnya. "Urusan apa?" tanyaku lagi, mencoba terdengar biasa saja. "Biasalah, Dek." "Urusan pekerjaan," jawabnya, sedikit terburu-buru. Dia mencium keningku, lalu pergi. Ciuman itu terasa dingin, tanpa kehangatan yang biasa. Aku menatap punggungnya yang menjauh, hati ini terasa remuk. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Apakah aku harus bertanya langsung? Apakah aku harus menghadapi dia dengan semua bukti yang samar ini? Bagaimana jika dugaanku salah? Bagaimana jika aku merusak segalanya? Aku takut. Takut akan kebenaran, tetapi lebih takut lagi akan kebohongan yang terus-menerus. Setiap aroma asing, setiap jejak yang tertinggal, semakin menguatkan keyakinanku bahwa ada sesuatu yang salah. Dan aku harus mencari tahu apa itu. Kegelisahan itu akhirnya mencapai puncaknya. Aku tidak bisa lagi tidur nyenyak, tidak bisa makan dengan tenang. Setiap senyum suamiku terasa pahit, dan setiap sentuhannya terasa hampa. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku harus mencari tahu. Awalnya, aku merasa bersalah. Memata-matai suamiku sendiri, mencari tahu rahasianya, terasa seperti pengkhianatan. Namun, rasa sakit yang disebabkan oleh keraguan ini jauh lebih besar daripada rasa bersalah itu. Aku butuh jawaban, demi kewarasanku sendiri. Kesempatan itu datang saat suamiku pergi ke kota untuk urusan bisnis, katanya. Aku tahu dia akan pergi seharian penuh. Ini adalah waktu yang tepat. Jantungku berdebar tak karuan saat aku memutuskan untuk melakukan apa yang selama ini aku takuti. Aku akan mencari petunjuk di dalam rumah kami sendiri. Aku mulai dari kamarnya, tempat di mana panggilan rahasia itu sering berakhir. Aku memeriksa laci meja, tumpukan buku, bahkan kolong tempat tidur. Tidak ada yang mencurigakan. Semuanya tampak rapi dan normal. Aku merasa sedikit kecewa, tetapi juga sedikit lega. Mungkin aku memang hanya berprasangka buruk. Namun, naluriku terus mendorongku. Aku bergerak ke ruang tengah, tempat dia sering berbicara di telepon. Aku memeriksa sofa, di bawah bantal-bantal, di sela-sela buku yang tersimpan di rak. Nihil. Aku mulai merasa putus asa. Mungkin aku memang terlalu jauh. Lalu, mataku tertuju pada bingkai foto pernikahan kami.
Bingkai kayu sederhana yang selalu terpajang di atas meja kecil di sudut ruang tamu. Foto itu menampilkan kami berdua, tersenyum bahagia di hari pernikahan kami. Aku dengan jilbab putih bersih, dan dia dengan kemeja batik yang serasi. Foto itu adalah simbol cinta kami, janji kami di hadapan Tuhan dan para saksi. Sebuah dorongan aneh membuatku meraih bingkai itu. Aku mengamati foto itu, mencoba mencari tahu apakah ada perubahan, sesuatu yang berbeda. Tidak ada. Semuanya masih sama. Aku meletakkan bingkai itu kembali, tetapi entah mengapa, tanganku tergerak untuk membaliknya. Dan disitulah aku melihatnya. Di balik foto pernikahan kami, diselipkan sebuah foto lain. Sebuah foto yang lebih kecil, yang sengaja disembunyikan. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Darahku seolah berhenti mengalir. Nafasku tercekat. Foto itu menampilkan seorang wanita. Wanita muda dengan rambut panjang tergerai, tersenyum lebar. Ia cantik, sangat cantik. Dan yang paling mengejutkan, ia sedang berpegangan tangan dengan suamiku. Wajah suamiku di foto itu tampak ceria, senyumnya begitu tulus, senyum yang tidak pernah kulihat lagi belakangan ini. Mereka tampak begitu dekat, begitu mesra. Di latar belakang foto, aku mengenali pemandangan sebuah danau di kota sebelah, tempat yang dulu sering kami kunjungi saat awal pernikahan. Dunia seolah runtuh di sekitarku. Bingkai foto itu jatuh dari tanganku, pecah berkeping-keping di lantai. Suara pecahan kaca itu seolah menggaung di seluruh rumah, memecah keheningan yang menyesakkan. Rasa dingin menjalari seluruh tubuhku. Ini bukan lagi sekadar dugaan, ini adalah kenyataan yang menghantamku telak. Wanita itu, siapa dia? Mengapa fotonya disembunyikan di balik foto pernikahan kami? Sebuah simbol yang begitu suci, kini tercoreng oleh kenyataan pahit ini. Setiap bisikan malam, setiap aroma asing, setiap kecurigaan yang selama ini menghantuiku, kini terjawab sudah. Terjawab dengan cara yang paling menyakitkan. Air mata yang selama ini kutahan, kini tumpah ruah. Aku terisak-isak, memeluk foto itu erat-erat di dada. Foto yang seharusnya menjadi bukti perselingkuhan, kini terasa seperti pisau yang menusuk-nusuk jantungku. Aku merasa dikhianati, dibohongi, dan dihancurkan. Segala sesuatu yang aku yakini tentang pernikahan kami, tentang suamiku, kini hancur berkeping-keping. Hatiku menjerit, meminta jawaban. Aku ingin membentak, ingin berteriak, ingin memaki. Tapi yang keluar hanyalah isakan dan air mata. Jilbab di kepalaku terasa begitu berat, seolah menanggung seluruh beban dunia. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hidupku, yang tadinya terasa begitu tenang dan damai, kini berubah menjadi puing-puing. Aku duduk di lantai di tengah pecahan kaca, memeluk foto itu erat-erat. Aku tidak tahu berapa lama aku berada di sana. Waktu seolah berhenti. Desa yang damai di luar sana, dengan segala aktivitasnya, terasa begitu jauh. Aku hanya ingin menghilang, ingin terbangun dari mimpi buruk ini. Namun, ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan yang sangat menyakitkan. Foto di tanganku adalah bukti yang tak terbantahkan. Wanita dengan senyum ceria itu, bergandengan tangan dengan suamiku, menghancurkan semua kebohongan yang selama ini ia rajut. Aku memandangi wajahnya di foto, mencoba mencari tahu siapa dia? Apa hubungannya dengan suamiku? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku seperti badai yang tak berkesudahan. Aku ingat setiap percakapan kami, setiap tatapan matanya, setiap sentuhannya. Kini semuanya terasa palsu. Setiap kata "aku mencintaimu" yang pernah ia ucapkan, terasa seperti racun yang merambat.
Janji-janji yang diucapkannya di hadapan penghulu, di hadapan Allah, kini ternoda. Aku merasa begitu bodoh, begitu buta. Isak tangisku mereda, tergantikan oleh amarah yang membara. Amarah kepada suamiku yang telah mengkhianati kepercayaanku. Amarah kepada diriku sendiri yang terlalu naif untuk melihat tanda-tanda itu lebih awal. Dan entah mengapa, amarah juga kepada wanita di foto itu. Siapa dia hingga berani menghancurkan kebahagiaan rumah tangga orang lain? Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Menghadapi dia? Dengan foto ini? Apa yang akan dia katakan? Apakah dia akan berbohong lagi? Atau dia akan mengakuinya? Hatiku berteriak meminta kejelasan, tetapi akalku menyuruhku untuk berhati-hati. Aku bangkit, memunguti pecahan kaca dengan tangan gemetar. Setiap pecahan adalah serpihan hati yang hancur. Foto itu, setelah kuamati lebih seksama, tampak seperti diambil beberapa waktu yang lalu. Mungkin beberapa bulan. Apakah perselingkuhan ini sudah berlangsung lama? Apakah selama ini aku hidup dalam kebohongan yang sempurna? Aku menyimpan foto itu di dalam Al-Quran, di halaman surat favoritku, surat yang selalu memberikan ketenangan hati. Aku ingin menyimpannya di tempat yang paling aman dan yang paling suci. Aku tidak ingin dia tahu bahwa aku telah menemukannya, setidaknya belum. Aku ingin menghadapi dia dengan tenang, dengan kepala dingin, bukan dengan emosi yang meledak-ledak. Aku mencoba melanjutkan rutinitas soreku, menyiram bunga-bunga mawar di halaman. Namun, aroma mawar yang seharusnya menenangkan, kini terasa hambar. Air yang mengalir dari selang, terasa seperti air mata yang tak kunjung berhenti. Desa yang tadinya damai, kini terasa menertawaiku. Aku merasa begitu sendirian di tengah keramaian. Malam itu, suamiku pulang. Wajahnya tampak lelah, namun senyumnya seperti biasa. "Sudah tidur, Dek?" tanyanya lembut saat masuk kamar. Aku hanya mengangguk, membelakanginya, berpura-pura sudah terlelap. Aku tidak sanggup menatap matanya. Aku takut jika aku menatapnya, semua amarah dan kesedihanku akan meledak begitu saja. Dia naik ke tempat tidur, memelukku dari belakang seperti biasa. Pelukannya yang dulu kurindukan, kini terasa menjijikkan. Aku merasakan detak jantungnya di punggungku, detak jantung seorang pengkhianat. Aku menahan diri untuk tidak melepaskan pelukannya, menahan diri untuk tidak berteriak. Tepat pukul 10 malam, ponselnya bergetar. Aku bisa merasakan getarannya bahkan dari posisiku. Dia beranjak perlahan, melangkah keluar kamar. Bisikan itu kembali terdengar dari ruang tengah. Bisikan yang kini memiliki wajah, memiliki nama, memiliki cerita di baliknya. Aku tahu dia sedang berbicara dengan wanita itu. Air mata kembali menetes. Kali ini, tanpa suara. Aku menggigit bibir bawahku, mencoba meredam isakan. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah wanita di foto itu. Apakah dia tahu suamiku sudah menikah? Apakah dia peduli? Apakah dia tidak memiliki hati nurani? Semua pertanyaan itu membanjiri pikiranku. Aku merasa dilema. Di satu sisi, aku ingin langsung menanyakan semuanya, menuntut penjelasan. Di sisi lain, aku takut apa yang akan terjadi setelah itu. Apakah pernikahan kami akan berakhir? Apakah aku harus melepaskan semua yang telah kami bangun bersama? Pikiran itu begitu menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada kebenaran itu sendiri. Aku tahu aku harus kuat. Aku adalah seorang wanita berjilbab yang memegang teguh keyakinanku. Aku harus menghadapi ini dengan tenang dan bijaksana.
Aku harus mencari tahu lebih banyak, mengumpulkan lebih banyak bukti, sebelum aku bisa mengambil langkah selanjutnya. Tetapi, bagaimana caranya menghadapi dia, orang yang telah menghancurkan hatiku, setiap hari di bawah satu atap yang sama? Itu adalah tantangan terbesar dalam hidupku. Hari-hari setelah penemuan foto itu terasa seperti neraka. Aku hidup dalam kabut kesedihan dan kemarahan. Setiap interaksi dengan suamiku terasa seperti sandiwara. Aku harus berpura-pura tidak tahu, berpura-pura semuanya baik-baik saja, padahal hatiku hancur berkeping-keping. Itu adalah peran tersulit yang pernah aku mainkan. Dia tidak menyadari apapun. Atau setidaknya, dia bertingkah seolah tidak menyadari. Dia masih bersikap manis, masih memanggilku Dad, masih memelukku. Tapi setiap sentuhannya terasa hampa, setiap katanya terasa seperti belati. Aku ingin berteriak, hentikan sandiwara ini. Aku sudah tahu. Tapi aku menahannya. Aku butuh rencana. Aku mulai memerhatikan kebiasaannya lebih detail. Setiap ia pergi, setiap ia menerima telepon, setiap ia berbicara. Aku seperti seorang mata-mata di rumah sendiri. Aku ingin mencari tahu lebih banyak tentang wanita itu. Siapa dia? Di mana ia tinggal? Bagaimana ia bertemu dengan suamiku? Aku tahu aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian dan kebohongan ini. Aku harus menghadapinya. Tapi aku tidak ingin menghadapinya hanya dengan sebuah foto. Aku butuh bukti yang lebih kuat, bukti yang tak bisa ia bantah. Aku butuh rencana yang matang. Aku teringat akan ponsel suamiku. Dia selalu menjaganya dengan sangat hati-hati, tidak pernah meletakkannya sembarangan. Tapi terkadang setelah mandi, ia akan meletakkannya di samping tempat tidur. Itu adalah kesempatanku. Aku harus berani. Suatu pagi, setelah dia mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke ladang, dia meletakkan ponselnya di atas nakas. Ia keluar kamar sebentar untuk mengambil minum. Jantungku berdebar kencang. Ini dia kesempatanku. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponselnya. Layarnya terkunci. Aku mencoba tanggal lahirku, tanggal pernikahan kami, bahkan angka-angka acak. Tidak bisa. Aku merasa frustrasi. Lalu, aku teringat sesuatu. Suatu hari, ia pernah bercerita tentang tanggal lahir neneknya yang sangat ia sayangi. Aku mencoba tanggal itu. Berhasil. Layar ponsel terbuka. Aku segera mencari log panggilan, pesan, dan galeri foto. Jantungku berdetak tak karuan. Aku merasa seperti pencuri, tetapi aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kebenaran. Di log panggilan, ada satu nomor yang paling sering dihubungi. Nomor yang sama yang selalu meneleponnya di jam 10 malam. Aku menyalin nomor itu ke kertas kecil. Lalu aku membuka galeri. Ada beberapa foto wanita itu, sendirian dan bersama suamiku. Foto-foto mereka di berbagai tempat, tampak begitu mesra. Di beberapa foto, ia memanggilnya dengan sebutan sayang. Mataku berkaca-kaca. Aku ingin berteriak, menangis sekeras-kerasnya. Tapi aku harus menahan diri. Aku juga menemukan beberapa pesan singkat. Pesan-pesan mesra, janji-janji manis, rencana pertemuan. Semuanya jelas. Tidak ada lagi keraguan. Ini adalah pengkhianatan yang nyata. Aku menutup ponsel itu, meletakkannya kembali seperti semula. Aku merasa kotor karena harus melakukan ini, kotor karena harus melihat semua ini. Tapi setidaknya, sekarang aku punya bukti yang tak terbantahkan. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang wanita itu dari nomor telepon yang kudapatkan.
Aku tahu beberapa orang di desa yang pandai melacak informasi. Dengan hati-hati, aku mendekati seorang tetangga yang bekerja di kota dan sering berurusan dengan teknologi. Aku beralasan sedang mencari nomor telepon saudara yang hilang kontak. Beberapa hari kemudian, tetanggaku memberiku kabar. Nomor itu terdaftar atas nama seorang wanita muda bernama C yang tinggal di kota sebelah. Ia bekerja di sebuah butik. Semua informasi itu membuat hatiku semakin hancur. Sebuah nama, sebuah alamat, sebuah pekerjaan. Semuanya nyata. Aku merasa sesak napas. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin suamiku bisa melakukan ini padaku? Semua janji, semua mimpi yang telah kami bangun bersama, kini hancur di depan mata. Aku merasa kosong, seperti boneka yang kehilangan jiwanya. Aku tahu aku tidak bisa terus menundanya. Aku harus menghadapi suamiku. Dengan semua bukti yang telah aku kumpulkan, aku akan menuntut kebenaran. Aku akan meminta pertanggungjawaban. Dan aku akan memutuskan apakah pernikahan ini masih layak untuk dipertahankan, ataukah sudah saatnya untuk mengakhiri segalanya. Keputusan itu terasa begitu berat, begitu menakutkan, namun aku tahu aku harus melakukannya. Malam itu, setelah anak-anak desa pulang dari mengaji, dan setelah semua pekerjaan rumah selesai, aku memutuskan untuk menghadapi suamiku. Jantungku berdebar tak karuan, seperti genderang yang ditabuh kencang. Aku sudah mempersiapkan diri, menguatkan hati, meskipun air mata terus saja mendesak untuk keluar. Suamiku baru saja selesai mandi. Ia duduk di teras depan, menikmati secangkir kopi hangat sambil memandangi bintang-bintang. Pemandangan yang dulunya selalu menenangkan, kini terasa menyakitkan. Aku menghampirinya, duduk di kursi rotan di sampingnya. Udara malam yang sejuk terasa menusuk tulang. "Bang," panggilku, suaraku sedikit bergetar. Ia menoleh, tersenyum. "Ada apa, Dek? Tumben belum tidur?" Aku menatap matanya. Mata yang dulu selalu jujur, kini terasa penuh rahasia. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. "Ada yang ingin aku bicarakan, Bang. Sesuatu yang sangat penting." Senyumnya memudar. Raut wajahnya berubah. Ia tahu ada yang tidak beres. "Ada apa, Dek?" "Bicaralah," katanya, suaranya sedikit tegang. Aku mengambil napas lagi, lalu perlahan mulai berbicara. "Setiap malam pukul 10, kamu selalu menerima panggilan rahasia. Aku mendengar bisikanmu di ruang tengah. Aku mencium aroma parfum asing darimu. Aku menemukan struk pembelian cincin dengan nama wanita lain di sakumu." Wajahnya memucat. Ia mencoba membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Matanya melebar, menunjukkan keterkejutan dan ketakutan. "Jangan mencoba membantah, Bang," lanjutku, suaraku mulai meninggi. "Aku juga menemukan ini." Aku mengeluarkan foto wanita itu dari dalam Al-Quran, meletakkannya di meja di antara kami. Foto di mana ia bergandengan tangan mesra dengan wanita lain. Ia menatap foto itu, lalu menatapku. Matanya penuh rasa bersalah, rasa malu, dan kepanikan. "Dek, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa, Bang?" Potongku, air mata mulai mengalir deras di pipi. "Jelaskan tentang foto ini? Jelaskan tentang panggilan telepon setiap malam itu? Jelaskan tentang wanita bernama C yang tinggal di kota dan bekerja di butik?" Ia terdiam, menundukkan kepalanya. Bahunya bergetar. Ia tak bisa lagi mengelak. Semua kebohongannya telah terungkap. Keheningan menyelimuti kami, hanya suara jangkrik yang memecah kesunyian malam. Aku membiarkannya,
membiarkan keheningan itu mencabik-cabik hati kami berdua. "Kenapa, Bang?" tanyaku, suaraku bergetar karena menahan tangis. "Apa salahku? Apa yang kurang dariku? Kenapa kamu mengkhianatiku seperti ini?" Ia mengangkat kepalanya, matanya merah. "Aku minta maaf, Dek. Aku salah. Aku sangat menyesal." "Menyesal tidak akan mengubah apapun, Bang," kataku, air mataku semakin deras. "Kamu menghancurkan hatiku. Kamu menghancurkan kepercayaan kita." Dia mulai berbicara dengan suara pelan dan putus asa. Ia menceritakan semuanya. Tentang bagaimana ia bertemu wanita itu saat mengurus pekerjaan di kota. Tentang bagaimana mereka mulai sering bertemu, awalnya hanya sekadar teman, lalu berkembang menjadi perasaan yang lebih dalam. Tentang bagaimana ia merasa terjebak, tidak bisa memilih antara aku dan wanita itu. Aku mendengarkan setiap katanya, setiap penjelasannya. Aku tidak menyela, meskipun hatiku sakit mendengar setiap pengakuannya. Ia bercerita tentang kelemahan dirinya, tentang godaan, tentang kehilafan. Tapi bagi telingaku, itu hanyalah alasan. Alasan untuk sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan. "Jadi, kamu mencintainya?" tanyaku, suaraku hampa. Ia menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu, Dek. Aku bingung. Aku minta maaf. Aku tahu aku telah melukai hatimu dalam sekali." "Kamu tidak hanya melukai hatiku, Bang," kataku. "Kamu menghancurkan segalanya. Kamu menghancurkan pernikahan kita. Kamu menghancurkan mimpi kita." Aku bangkit berdiri. Aku tidak sanggup lagi duduk di sana, di sampingnya, di bawah langit berbintang yang dulu menjadi saksi bisu cinta kami. Aku merasa sesak, seperti tidak bisa bernapas. "Aku butuh waktu, Bang," kataku, suaraku dingin. "Aku butuh waktu untuk berpikir. Untuk memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya." Aku berbalik, melangkah pergi meninggalkannya sendirian di teras. Ia memanggil namaku, tapi aku tidak menoleh. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan membiarkan air mata dan kemarahan meledak dalam kesendirian. Malam itu, di bawah langit berbintang, sebuah bab baru dalam hidupku dimulai, bab yang penuh dengan kesedihan dan ketidakpastian. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku meringkuk di sudut kamar, memeluk lututku erat-erat, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Setiap detik terasa seperti penyiksaan. Pengakuan suamiku, meskipun pahit, sedikit mengurangi beban ketidakpastian. Tapi kini, beban kebenaran itu jauh lebih berat. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat kembali masa-masa indah pernikahan kami. Dia adalah pria yang begitu lembut, begitu perhatian. Dia selalu membangunkanku untuk salat subuh, selalu menyiapkan sarapan favoritku, selalu memijat kakiku setelah seharian beraktivitas. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan kami, kenangan yang kini terasa hambar dan menyakitkan. Aku teringat saat pertama kali kami bertemu. Di sebuah acara pengajian desa, ia datang dengan senyum menawan dan suara adzan yang merdu. Aku langsung terpikat. "Begitu pula dengannya," katanya. "Pertunangan kami berlangsung singkat, lalu kami menikah. Semua berjalan begitu cepat, begitu indah. Aku pikir aku telah menemukan belahan jiwaku. Kini, semua kenangan itu terasa seperti fata morgana. Apakah selama ini aku hidup dalam ilusi? Apakah dia tidak pernah benar-benar mencintaiku?" Pikiran itu begitu menyakitkan. Aku merasa begitu bodoh, begitu naif. Desa kami adalah desa yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kekeluargaan. Perceraian adalah hal yang sangat langka,
dan seringkali dipandang negatif. Aku takut akan pandangan masyarakat. Aku takut akan bisikan-bisikan tetangga. Tapi lebih dari itu, aku takut akan masa depanku. Bagaimana aku harus menjalani hari-hari ini? Apakah aku harus tinggal di bawah atap yang sama dengan seorang pengkhianat? Apakah aku harus memaafkannya? Mampukah aku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar, tak menemukan jawaban. Aku meraba jilbab yang biasa aku kenakan. Jilbab ini adalah cerminan identitasku, cerminan keyakinanku. Aku selalu diajarkan untuk bersabar, untuk memaafkan, untuk menjaga kehormatan rumah tangga. Tapi apakah ada batasnya? Apakah pengkhianatan ini bisa dimaafkan begitu saja? Suara adzan subuh berkumandang. Aku bangkit dari sudut kamar dengan langkah gontai. Aku berwudhu, lalu melaksanakan salat. Dalam sujudku, aku menangis sejadi-jadinya, memohon petunjuk kepada Allah. Aku merasa begitu lemah, begitu rapuh. Aku butuh kekuatan untuk menghadapi badai ini. Pagi itu, suamiku masih duduk di teras. Wajahnya tampak pucat dan mata merah, seperti ia juga tidak tidur semalaman. Ia menatapku dengan tatapan memohon. Aku tidak membalas tatapannya. Aku hanya mengambil minum, lalu kembali ke dapur. Kami sarapan dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada tawa, tidak ada canda. Hanya suara dentingan sendok dan piring yang memecah keheningan. Aku merasa seolah ada tembok tebal di antara kami. Udara terasa begitu berat, begitu dingin. Aku memutuskan untuk tidak berbicara dengannya, setidaknya untuk saat ini. Aku butuh waktu untuk memproses semua ini, untuk menenangkan diri. Aku tidak ingin mengambil keputusan dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Aku harus berpikir jernih. Setelah sarapan, ia pergi ke ladang seperti biasa. Aku melihat punggungnya yang menjauh. Dulu, setiap kali ia pergi, aku selalu merasa rindu. Kini, aku hanya merasa hampa. Apakah ini akhir dari segalanya? Aku menghabiskan hari itu dengan pikiran yang kacau. Aku tidak bisa fokus mengajar mengaji. Aku tidak bisa menikmati merawat bunga-bungaku. Semuanya terasa hambar, tanpa makna. Aku hanya ingin waktu berhenti, agar aku tidak perlu merasakan sakit ini. Di sore hari, seorang tetangga datang berkunjung. Ia bercerita tentang kabar di desa, tentang panen, tentang acara gotong royong. Aku mencoba tersenyum, mencoba bersikap normal. Tapi hatiku terasa hancur. Aku ingin menceritakan semuanya, ingin menumpahkan semua isi hatiku. Tapi aku menahannya. Ini adalah masalah rumah tanggaku, dan aku harus menyelesaikannya sendiri. Aku tahu bahwa jalan di depanku akan sangat sulit. Akan ada banyak rintangan, banyak keputusan yang harus diambil. Tapi aku juga tahu bahwa aku harus kuat. Aku harus mencari solusi, bukan hanya meratapi nasib. Aku harus menemukan jalan keluar dari kegelapan ini. Bayangan masa lalu yang indah kini terasa begitu jauh, tergantikan oleh bayangan pahit kenyataan. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ketegangan. Rumah kami terasa seperti medan perang yang sunyi. Kami berbicara seperlunya, hanya tentang hal-hal praktis. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi sentuhan, tidak ada lagi kehangatan. Suamiku mencoba mendekat, mencoba meminta maaf lagi, tetapi aku selalu menghindar. Hatiku masih terlalu sakit. Aku menghabiskan waktu dengan merenung, memikirkan pilihan-pilihan yang ada di hadapanku. Apakah aku harus memaafkan dia dan mencoba membangun kembali pernikahan ini? Atau apakah aku harus mengakhiri semuanya dan mencari kebahagiaan sendiri? Kedua pilihan itu terasa sama-sama menakutkan.
Jika aku memaafkannya, apakah aku bisa benar-benar melupakan pengkhianatan ini? Bisakah aku mempercayainya lagi? Bisakah aku mencintainya lagi seperti dulu? Rasa sakit ini begitu dalam, aku ragu apakah aku bisa pulih sepenuhnya. Bagaimana jika dia mengulanginya lagi? Ketakutan itu menghantuiku. Jika aku berpisah dengannya, bagaimana nasibku sebagai seorang wanita di desa ini? Bagaimana pandangan masyarakat? Aku tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya mengajar mengaji. Bagaimana aku akan menghidupi diriku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan praktis itu juga membebaniku. Aku tidak memiliki keluarga dekat di desa ini, hanya orang tua yang sudah tua di kota lain. Dalam kesendirianku, aku sering merenungkan ajaran agama. Islam mengajarkan tentang pengampunan, tentang pentingnya menjaga rumah tangga. Namun, Islam juga mengajarkan tentang keadilan. Apakah memaafkan pengkhianatan ini adil bagi diriku sendiri? Apakah ada batasan untuk pengampunan? Aku mencari jawaban dalam setiap ayat, dalam setiap doa. Suatu sore, aku memutuskan untuk pergi ke rumah Ibu Naimah, seorang wanita tua yang sangat dihormati di desa. Beliau adalah sosok yang bijaksana, yang selalu memberikan nasihat yang menenangkan. Aku tidak menceritakan detail masalahku, hanya mengatakan bahwa aku sedang menghadapi ujian berat dalam rumah tanggaku. Ibu Naimah mendengarkan dengan sabar, tanpa banyak bicara. Beliau hanya tersenyum tipis, mengelus tanganku. Nak, setiap rumah tangga pasti ada ujiannya. Kuncinya ada pada kesabaran, keikhlasan, dan doa. Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Jika ada masalah, bicarakan baik-baik. Carilah akar masalahnya, bukan hanya menyalahkan. Nasihatnya menenangkan hatiku. Aku tahu aku harus berbicara dengan suamiku lagi, berbicara secara rasional, mencari tahu akar masalahnya. Mungkin ada sesuatu yang selama ini aku lewatkan, sesuatu yang membuatnya mencari kenyamanan di luar. Malam harinya, panggilan rahasia itu kembali datang. Kali ini, suamiku tidak keluar kamar. Ia menjawab telepon itu di sampingku, meskipun dengan suara pelan dan sedikit gemetar. Ia mencoba menyembunyikan, tetapi aku bisa mendengar namanya ia sebutkan. Nama wanita itu. Aku terkejut dengan keberaniannya, atau mungkin keputusasaannya. Setelah panggilan itu selesai, aku menatapnya. Ia memejamkan mata, seolah takut menghadapi tatapanku. Bang, kataku, suaraku pelan tapi tegas. Aku ingin kita bicara. Jujur. Dari hati ke hati. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Mengapa kamu mencari orang lain? Ia membuka mata, menatapku. Ada kesedihan yang mendalam di matanya. Ia mulai bercerita lagi, kali ini dengan lebih detail. Ia mengakui bahwa ia merasa kesepian belakangan ini, merasa kurang diperhatikan. Ia merasa rutinitas kami terasa monoton. Wanita itu, memberinya perhatian, memberinya semangat yang ia rasa tidak ia dapatkan dariku. Aku mendengarkan, meskipun setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk. Aku menyadari, mungkin aku juga memiliki andil. Mungkin aku terlalu sibuk dengan rutinitas, terlalu nyaman dengan zona aman. Aku tidak menyadari bahwa ia juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Bukan berarti ini membenarkan perbuatannya, tetapi setidaknya aku mengerti akar masalahnya. Apakah kamu masih mencintaiku, Bang? Tanyaku, pertanyaan yang paling aku takuti. Ia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku mencintaimu, Dek. Selalu. Aku bersumpah. Aku hilaf. Aku janji akan memperbaiki semuanya.
Aku melihat ketulusan di matanya, atau setidaknya aku ingin melihatnya. Aku melihat penyesalan yang mendalam. Aku butuh bukti, Bang, kataku. Aku butuh kamu memutuskan hubungan dengannya. Aku butuh kamu menunjukkan kepadaku bahwa kamu benar-benar ingin memperbaiki ini. Dia mengangguk lagi, memegang tanganku. Aku akan melakukannya, Dek. Aku akan memutuskan semuanya. Aku akan membuktikan kepadamu bahwa aku benar-benar ingin mempertahankan pernikahan kita. Ada sedikit harapan yang muncul di hatiku. Harapan yang begitu tipis, namun cukup untuk membuatku berpikir dua kali. Apakah aku harus memberinya kesempatan kedua? Apakah aku mampu memaafkan dan melupakan? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal, aku harus melihat tindakan nyata darinya. Bukan hanya janji kosong. Ini adalah langkah tak terduga yang aku ambil, sebuah kesempatan terakhir, atau mungkin awal dari akhir yang baru. Setelah percakapan itu, ada sedikit perubahan. Suamiku tampak lebih berusaha. Ia mulai membantu pekerjaan rumah lagi, berbicara lebih banyak denganku, dan mencoba kembali membangun suasana hangat di antara kami. Ia juga tidak lagi menerima panggilan rahasia di malam hari. Ponselnya kini selalu diletakkan di meja di ruang tamu, terbuka, seolah ingin membuktikan bahwa ia tidak lagi menyembunyikan apapun. Aku melihat usahanya, meskipun hatiku masih diliputi keraguan. Luka pengkhianatan itu terlalu dalam untuk sembuh dalam sekejap. Aku masih sering terbangun di malam hari, teringat bisikan-bisikan itu, teringat foto wanita lain di balik bingkai foto pernikahan kami. Kepercayaan adalah pondasi yang retak, dan butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Aku memutuskan untuk memberinya kesempatan, tetapi dengan batasan yang jelas. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan mengamati. Aku akan melihat apakah perubahan ini tulus, atau hanya sementara. Aku akan melihat apakah ia benar-benar bisa memutuskan hubungan dengan wanita itu. Beberapa hari kemudian, suamiku mengatakan ia akan pergi ke kota untuk menyelesaikan urusan pekerjaan. Jantungku berdebar. Ini adalah ujian pertamanya. Apakah ia akan bertemu wanita itu lagi? Aku mencoba bersikap tenang, meskipun pikiranku berputar-putar. Hati-hati di jalan, Bang, kataku, mencoba terdengar biasa. Iya, Dek. Doakan pekerjaan lancar, jawabnya, mencium keningku. Aku melihatnya pergi dengan rasa cemas yang tak tertahankan. Sepanjang hari itu, aku merasa gelisah. Aku terus-menerus melihat jam, membayangkan apa yang sedang ia lakukan di kota. Sore harinya, ia pulang. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada senyum tulus di bibirnya. Sudah sampai, Dek, katanya. Aku mencoba mengamati setiap gerak-geriknya, mencari tahu apakah ada tanda-tanda kebohongan. Tidak ada aroma parfum asing. Pakaiannya tampak bersih, tidak kusut. Ia mengeluarkan beberapa belanjaan dari kota, termasuk kue kesukaanku. Tadi di toko, aku melihat kue ini. Ingat kamu suka, katanya sambil tersenyum. Ada sedikit kehangatan yang menjalar di hatiku. Mungkin, ini adalah awal yang baik. Beberapa minggu berlalu. Kehidupan kami mulai kembali normal, perlahan-lahan. Panggilan rahasia tidak pernah datang lagi. Ia tampak lebih fokus padaku dan rumah tangga kami. Ia sering mengajakku berbicara, menceritakan tentang pekerjaannya, tentang teman-temannya. Ia bahkan mengajakku mengunjungi orang tuaku di kota lain, sesuatu yang sudah lama tidak kami lakukan. Aku masih belum sepenuhnya percaya, tetapi ada secercah cahaya di ujung terowongan. Aku melihat kesungguhan dalam usahanya.
Ia seringkali memegang tanganku, menatap mataku, seolah ingin meyakinkan bahwa ia benar-benar telah berubah. Suatu malam, saat kami sedang duduk di teras, memandangi bintang-bintang seperti dulu, ia meraih tanganku. "Dek, aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Aku tahu sulit bagimu untuk memaafkan. Tapi aku sungguh-sungguh menyesal. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku ingin membangun kembali kepercayaan kita." Aku menatapnya. Ada ketulusan di matanya. Aku melihat penyesalan yang mendalam. Aku juga melihat harapan. Aku menghela napas panjang. "Aku ingin percaya, Bang," kataku, suaraku bergetar. "Tapi butuh waktu. Luka ini terlalu dalam." "Aku tahu, Dek," jawabnya. "Aku akan menunggu. Aku akan berusaha. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali." Aku melihatnya tersenyum, senyum tulus yang sudah lama tidak kulihat. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta. Mungkin memang ada kesempatan kedua. Mungkin kami bisa memperbaiki semuanya. Malam itu, saat aku berbaring di sampingnya, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku masih memiliki ketakutan dan keraguan, tetapi ada juga harapan. Harapan bahwa kami bisa melewati badai ini bersama. Harapan bahwa cinta kami masih bisa diselamatkan. Aku tahu ini adalah proses yang panjang dan sulit, tetapi aku siap menghadapinya. Demi pernikahan kami, demi masa depan kami, aku akan mencoba untuk memaafkan dan memberi kesempatan. Waktu terus berjalan, dan seiring berjalannya waktu, luka di hatiku perlahan mulai mengering. Bukan berarti hilang sepenuhnya, tetapi rasa sakitnya tidak lagi begitu mendominasi. Aku belajar untuk memaafkan, bukan untuk dia, melainkan untuk diriku sendiri. Untuk melepaskan beban dendam dan kepahitan yang selama ini membelenggu. Suamiku terus menunjukkan kesungguhannya. Ia lebih terbuka, lebih perhatian, dan selalu berusaha untuk berada di sisiku. Ia tidak lagi menyembunyikan ponselnya. Ia bahkan sesekali membiarkan aku memeriksanya, meskipun aku tidak pernah melakukannya. Kepercayaan, perlahan tapi pasti, mulai tumbuh kembali. Bukan kepercayaan yang sama seperti dulu, tetapi sebuah kepercayaan yang baru, yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan penyesalan. Kami mulai sering berbicara lagi tentang masa depan, tentang impian kami untuk memiliki keturunan, tentang rencana untuk mengembangkan usaha kecil-kecilan di desa. Kami menghabiskan waktu bersama, duduk di teras sambil bercerita, atau pergi ke sawah bersama. Rutinitas kami kembali terasa hangat, kembali terasa bermakna. Aku masih ingat jelas rasa sakit saat menemukan foto wanita itu. Rasa sakit itu menjadi pengingat bagiku, pengingat tentang betapa rapuhnya sebuah kepercayaan, dan betapa pentingnya komunikasi dalam sebuah pernikahan. Aku belajar untuk lebih peka terhadap perasaannya, dan ia belajar untuk lebih menghargai keberadaanku. Desa kami tetap damai, dengan suara adzan yang syahdu dan aroma melati yang selalu tercium di udara. Kehidupan terus berjalan, dan kami, sebagai sepasang suami istri, belajar untuk menghadapi badai bersama. Aku menyadari bahwa pernikahan bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan suka dan duka. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, suamiku datang dan memelukku dari belakang. "Terima kasih, Dek," bisiknya. "Terima kasih karena sudah memberiku kesempatan kedua. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakannya." Aku tersenyum. Aku membalas pelukannya. Aku tahu bahwa jalan kami masih panjang, dan akan ada ujian-ujian lain di masa depan. Tetapi aku yakin, dengan kekuatan iman dan cinta, kami bisa menghadapinya.
Jilbab yang kukenakan kini terasa lebih ringan. Bukan lagi beban, melainkan simbol kekuatan dan keteguhan. Aku adalah seorang istri berjilbab yang pernah terluka, tetapi memilih untuk bangkit. Aku memilih untuk memaafkan, untuk berjuang, dan untuk membangun kembali rumah tangga yang sempat retak. Aku adalah saksi bahwa cinta sejati bisa mengalahkan segalanya, bahkan pengkhianatan terburuk sekalipun. Kisah kami mungkin bukan kisah sempurna, tetapi inilah kisah nyata. Kisah tentang sebuah pengkhianatan, sebuah penyesalan, dan sebuah kesempatan kedua. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang membacanya, bahwa badai pasti berlalu dan setelahnya akan selalu ada fajar yang baru. Dan fajar baru itu kini telah menyinari rumah kecil kami di desa ini, membawa serta harapan dan kedamaian yang kami rindukan.